Halo guys, perkenalkan gue Santo dari Investor Brother. Gue membawai tentang makroekonomi dan juga katalis-katalis positif maupun negatif dalam trading saham, atau teman-teman bisa bilang itu yang paling sangat ya mempengaruhi dari kinerja investasi kita ya umumnya, apalagi di tengah market yang sedang lagi volatile. Nah, gue di sini akan bahas mengenai pentingnya ya makroekonomi dalam teman-teman trading saham atau invest saham. Nah, sebelum lanjut ke alasan kenapa kalian harus trading atau beli saham melalui ya katalis dari makroekonomi, gue akan bagiin sedikit basic fundamental. Teman-teman udah tahu ya, analisa fundamental itu mempelajari hal yang berkaitan dengan pondasi atau kondisi dasar sebuah perusahaan, baik secara kuantitatif keuangan maupun secara kualitatif atau non keuangan. Nih contoh pada gambar di berikut ini. Nah, contoh data kualitatif dan kuantitatif ya. Yang di kualitatif atau ini biasanya non keuangan, kita bisa mencek dari rekam jejak direksi dan komisarisnya. Ini yang menjadi hits ya di akhir-akhir ini. Kalau beberapa komisaris-komisaris baru yang ditunjuk oleh Menteri BUMN ini lumayan ya menjadi perbincangan di masyarakat. Nah, khususnya kita sebagai investor biasanya melihat siapa direksi dan komisaris yang berada di atas si company tersebut gitu. Terus juga kita bisa cek dari pengakuan merek, produk, brand equity. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang udah lama, biasanya mereka mempunyai pengakuan brand equity yang lebih tinggi ya. Lalu juga ada model bisnis, kita bisa cek bagaimana model bisnis mereka dari input sampai ke output ya. Itu apakah sejalan dengan visi dan misi si company tersebut gitu. Terus juga good governance ya, kita bisa melihat nama baik si perusahaan tersebut dan juga bagaimana perusahaan tersebut dikelola dengan baik. Itu juga menjadi salah satu indikatornya si investor ini dalam berinvestasi di saham atau di perusahaan tersebut. Terus juga regulasi dan peraturan pemerintah, bagaimana pemerintah membuat peraturan dan itu juga membantu si company tersebut dalam mengeksplor atau lebih ke arah ekspansi perusahaan supaya labanya makin hari makin naik ya, atau labanya tiap kuartal itu meningkat gitu. Dan juga dikasih analisa kuantitatif atau keuangan, kita bisa cek juga laporan keuangan si emiten tersebut. Terus juga kita bisa cek dari GDP-nya atau Gross Domestic Product, kita lihat bisa juga pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Kita juga bisa lihat dari exchange rate, dari interest rate, dan juga dari commodity price atau harga komoditi tersebut. Apalagi perusahaan-perusahaan yang komoditi biasanya sangat tergantung sekali sama si harga komoditi tersebut. Dan sebenarnya teman-teman di sini tuh masih banyak lagi analisa kualitatif dan kuantitatifnya. Cuman kita nggak mungkin jabarin semua. Saya akan membahas yang ada dalam tabel tersebut atau tabel ini ya teman-teman ya. Jadi dari hal tersebut, kita bisa simpulkan makronomi adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari dan mengamati kinerja perekonomian secara keseluruhan dan komprehensif, atau dapat dikatakan gambaran ya umum kinerja perekonomian, indikator untuk si suatu negara tersebut. Bisa kita lihat makroekonomi itu dari produk domestik bruto atau PDB, dan ini kita bisa juga cek dari inflasi atau inflasi rate ya, dari suku bunga atau interest rate, dari nilai tukar juga tadi yang kita udah bahas, exchange rate ya. Terus juga dari daya beli masyarakat, dan juga kita bisa melihat dari indeks harga saham gabungan atau IHSG yang teman-teman menjadi indikator teman-teman buat invest saham ya. Nah, apalagi teman-teman harus banget nih, rajin banget cari info-info mengenai data makroekonomi yang udah gue sebutin tadi ya. Karena hal-hal tersebut itu yang nantinya akan berpengaruh buat melihat kondisi dari si investor, apakah akan agresif atau masih wait and see di market. Yang belum tahu, wait and see itu adalah posisi di mana si investor tersebut tidak melakukan aktivitas investasi. Namun gak sedikit investor yang lebih memilih menambah ilmu pada saat wait and see, jadi gak harus dia diam aja gitu. Nah, jadi kenapa nih seorang investor harus memperhatikan makroekonomi? Karena seorang investor itu perlu banget menganalisa variabel-variabel makroekonomi baik global maupun di dalam negeri yang dapat mempengaruhi kinerja dari si perusahaan tersebut. Berdasarkan analisanya, investor kemudian memilih sektor atau industri yang mana mempunyai prospek paling baik
Setelah itu, investor kembali melakukan analisa emiten lagi, yang mana yang paling baik untuk diinvestasikan. Nah, hasilnya akan terpilih saham-saham unggulan sebagai portofolionya. Nah, kalian sendiri suka nggak sih beli saham dengan melihat kondisi makroekonominya dulu, atau langsung hajar nih karena teknikal atau laporan keuangan yang baru rilis itu bagus? Nah, buat teman-teman yang mau tahu info lebih lengkapnya, kalian bisa subscribe channel ini dan share juga ke teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk join Telegram kita gratis. Link ada di deskripsi. Terima kasih.